Salam, seringkali perdebatan Islam Kristen itu menguji iman kita, iman orang Kristen. Wah, enak dong kalau sudah ditebus, berbuat dosa aja. Nah, itu katanya. Karena sudah ditebus. Enak banget orang Kristen. Ya enaklah. Gitu jawaban sekaliannya. Tabrakan mati. Nah, ada ceramah Ustadz Khalid Basalamah yang dikomentari sama anak muda. Tetapi Khalid Basalamah dan komentatornya neraka juga. Kenapa? Nggak ngerti kebenaran. Masa orang mabok ditabrak, kalau dia bertobat masuk surga? Ya, itu juga jawaban yang dipakai oleh saudara Kristen. Saudara, Pertanyaannya saya pernah tanya kepada dia, ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Parah, ternyata Salafi begitu ya. Kalau cuma nonton video barusan, itu adalah potongan video fitnah yang dijadikan untuk menjatuhkan. Video lengkapnya di sini. Keterangannya adalah bahwa pemabuk itu bisa syahid kalau dia bertobat sebelum meninggal. Sama seperti kisah orang yang membunuh 100, kemudian dia syahid, dia masuk surga karena sebelumnya bertobat. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Saya udah izin nih untuk menghapus postingan tadi, cuman tidak ada respon. Jadi ya saya reaction. Kalau dilihat akunnya bagus, dia mereaction berdasarkan kitab. Tetapi yang direaction adalah potongan video untuk menjatuhkan, kan salah juga. Dalilnya mana ketika ada orang bermaksiat, kemudian mati, lalu diklaim orang tersebut adalah mati syahid? Hati-hati, kalau fitnah itu bisa jadi pertanggungjawabkan kelak dan menjadi dosa jariah. baik Islam maupun Yahudi dalam hal-hal seperti ini sama. Berlakukan dulu hukum Taurat itu, maka orang itu tobat. Jadi orang yang mabok kemudian tabrakan hanya bertobat lewat mulut, neraka. Kecuali dia mabok kemudian dihukum rajam, dipukul, dicambuk karena mabok. Itu baru diampuni dosanya. Lalu diambillah pembun-bun itu 100 orang. Nah, sebelum sampai kepada 100 orang dia bertobat. Nggak bisa, dia harus ngek dulu. Selesaikan. Wan nafsu bin nafsi, surat kelima ayat 45 Maidah. Harus ditegakkan dulu hukum Islam, baru itu masuk surga. Tapi surga mana dulu? Surga Islam, enak banget lu cerita. Ya sudahlah, masuk surga Islam saja, nggak apa-apa. Toh kamu juga nggak mengerti betapa nikmatnya. Enak dong jadi pembunuh lalu diampuni dosanya. Antara Yahudi dan Islam harus memberlakukan hukum itu, baru diampuni dosanya. Orang yang berzina dirajam. Kalau selama dalam perajaman 100 kali itu rajaman, surat ke-24 ayat 2, maka dia diampuni dosanya. Nggak bisa orang berzina enak aja, hukum Islam nggak berlaku di Indonesia, semua masuk neraka. Ya termasuk kamu semuanya. Kenapa masuk surga hanya lewat Yesus Kristus? Jadi Ustadz Basalamah itu masuk neraka, kamu juga masuk neraka. Termasuk Nabi masuk neraka karena buat jahat. Berbuat dosa tapi masuk surga,
itu tidak dikenal dalam ajaran Kristen. 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kita menderita karena Injil, bukan menderita karena berbuat dosa. Galatia 5 ayat 13-15, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia 2 ayat 17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. 1 Petrus 2 ayat 16-17, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian teguran kita kepada ajaran sebelah yang tidak mempan untuk dikasih tahu. Mereka hanya framing tentang kekristenan, tetapi mereka tidak mengerti jawaban-jawaban Tuhan Yesus, jawaban Alkitab. Oleh karena itu, disitulah saya tampil untuk memberikan jawaban. Dan mungkin kalau Anda di Indonesia tidak berani untuk berkata seperti ini, saya bersyukur dan layani terus Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.